Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, Ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya." Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara.
Bersama saya Valen, berikut Weekly News Update GBI Gunung Padang Purbalingga. Senang sekali saya bisa hadir untuk memberikan informasi mengenai kegiatan sepekan gereja kami. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Menara doa diadakan setiap hari Jumat jam 6:30 malam di GBI Gunung Padang Main Hall. Ibadah EIC Plus diadakan hari Sabtu 13 Juni jam 6:30 malam di Gedung Pertemuan. Mari kita bawa anak cucu kita dalam ibadah Kids yang diadakan setiap minggu jam 8 pagi di Gedung Pertemuan. Jangan lupa besok Selasa tanggal 9 Juni 2026 jam 6 sore di GBI Gunung Padang Main Hall diwajibkan seluruh pengurus, gembala kul, dan pelayan Tuhan untuk ikut dalam pertemuan pertama KOM 100 dengan pembicara PDP Stefanus Roy Chandra. Pelayanan bersama satu pintu bagi jemaat yang ingin dilayani dalam bidang apapun dapat menghubungi nomor yang tertera. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Curah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap. Halo anak-anak hebat,
siap petualangan seru, menyenangkan, dan tentunya siap menerima lawatan dari Tuhan dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, siap main bersama dan bangun rohani bersama. Kijosen mengadakan Sekolah Injil Liburan 3.0 dengan tema Small of Great. Dari yang terkecil menjadi dampak yang besar. Karena Tuhan sering memakai dari hal-hal kecil untuk melakukan sebuah perkara yang besar. Tuhan tidak menunggu kamu dewasa untuk bisa dipakainya. Kamu bisa menjadi terang di sekolah, kamu bisa menjadi berkat di rumah, kamu bisa menjadi sahabat yang baik, dan kamu bisa menjadi anak yang membawa teman-teman kamu untuk mengenal Tuhan Yesus. Jangan lewatkan ya, akan ada banyak kegiatan yang dijamin gak bikin kalian bosan. Pertama, ada games dan tantangan kelompok, ada Amazing Grace dengan tema Small to Great Mission, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan yang menguatkan iman, ada api unggun, dan night theater. Catat tanggalnya ya, tanggal 22 sampai 23 Juni 2026. Terbuka untuk semua anak yang sudah bisa mandiri, tidak ada batasan umur. Tidak hanya untuk anak-anak GBI Gunung Padang saja, untuk anak-anak di luar komunitas GBI Gunung Padang boleh mengikuti bersama-sama dengan kami untuk pendaftaran paling lambat 15 Juni 2026 dan pembayaran paling lambat H-1. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu dengan iman, membangun persahabatan, dan mengalami kasih melalui petualangan yang seru dan berkesan. Karena bersama Tuhan, kita pasti bisa. Hei, ingat 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Untuk informasi mengenai pendaftaran dan pembiayaan, dapat menghubungi Tante Lili. Dan untuk informasi tentang kegiatan serta acara, bisa menghubungi Kak Vanessa atau Kak Seba. Jangan sampai ketinggalan. Yesus berkati. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat melalui scan barcode berikut. Demikian Weekly News Update GBI Gunung Padang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Boleh tengok samping kanan kirinya, bagikan sukacita yang Bapak Ibu peroleh, berikan senyum yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kasih karunia-Mu ya Bapa, karena penyertaan-Mu Yesus, kami ada kembali sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan membawa kerinduan kami akan Engkau ya Bapa. Engkau puaskan setiap hati kami Yesus. Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, pada hari ini kami pulang nanti, kami membawa sukacita yang lebih-lebih lagi daripada-Mu. Kami membawa kemenangan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami sepakat usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya ada kuasa nama-Mu saja di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Yesus. Engkau beracara atas setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Bapa. Amin. Haleluya, haleluya Yesus.
Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Amin Tuhan. Alam semesta memujikan nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang layak kami sembah, kami puji Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan. Kami bersepakat untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Hosana, 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 jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji disembah, sebab Kau yang bertahta Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya.
sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Berikan hatimu, mari sembah Tuhan. Biarkan Dia bertakhta atas hatimu. Yes. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Oh, panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes, 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 yes. Kau datang Tuhan, Kau beracara atas setiap hati kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Jangan biarkan Kau berdiam diri, ucapkanlah syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami mau nyatakan hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau pribadi yang setia Tuhan. Yesus Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi nyatakan layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja
atas segala raja, namamu besar. Terus sekali lagi nyatakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Terus sebab namamu besar Tuhan, besar termulia. Namamu besar termulia. Boleh berikan sorak-sorai, lebih lagi sorakan haleluya. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji muliakan namamu. Amin. Saya sahabat sekali lagi semuanya, shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun, di bulan Juni, di minggu pertama. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Boleh katakan amin. Amin. Dan saya yakin dan percaya itu semua juga karena kita punya sobat yang setia, sobat yang selalu menemani di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobat, sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu. Kita mau sama-sama sorakan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, sebab dia selalu menemani diri kita. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya mau lihat tepuk tangan Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Nama yang menghibur setiap hati Bapak Ibu Saudara. Hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Kita mau serukan namanya lebih semangat lagi. Sorakan tangan Bapak Ibu Saudara. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
bersorak-sorai untuk nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Sebab hidup yang Bapak Ibu pilih itu semua berarti karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Ada amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Kita buka mata kita, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kita mau sama-sama nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Amin. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau katakan, Kaulah sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yang bangga memiliki Tuhan Yesus, boleh berikan sorak-sorai yang terbaik. Sorakan, Yesus adalah sahabatku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga. Benar Tuhan, Engkaulah sahabat kami. Engkau yang mengenal kami
pribadi lepas pribadi, bahkan jauh ke dalam relung setiap hati kami Tuhan. Bapa di surga, biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati, menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Kartomio Sarjono bersama dengan keluarga. Bapak Pendeta Abednego Rasti sebagai Ketua Perwil Barat Daya. Bapak Andreas Budi Utomo Ketua BPD Jateng. Serta Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham Ketua BPP GBI. Bersama para gembala pembina kami yang kami kasihi Tuhan. Pendeta Niko Nyotor Harjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Bapak, biarlah setiap pemimpin-pemimpin rohani kami berkenan di mata-Mu Tuhan. Sampaikanlah kehendak-Mu Tuhan melalui mereka, dan biarlah mereka dapat menyampaikannya dalam kehidupan kami berjemaat Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi contoh dan teladan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana kami selalu harus berpegang teguh kepada kebenaran firman dan juga kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Bapa. Tuhan sertai dan memberkati setiap keluarga, anak dan istri kekasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus dan juga para pelayan di tempat ini. Biar kami Tuhan melayani dengan apa yang Tuhan beri kami sebagai talenta kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana kami melayani Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk acara memperlengkapi setiap pelayan dan juga pengurus di tempat ini. Ada sesi pelatihan nanti hari Selasa Tuhan. Bapak, biarlah setiap kami memberi hati dan juga pikiran kami untuk mau diajar. Agar kami diperlengkapi untuk lebih baik lagi di mata Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap fasilitator yang akan membimbing kami dan membina kami di dalam pemandangan mata Tuhan, sehingga hikmat dan marifat Tuhan tercurah. Kami dapat diperlengkapi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di bulan ini akan dilaksanakan untuk kali pertama lagi Tuhan. Community of Love. Biarlah setiap berdampak bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam pemandangan mata Tuhan. Apapun yang terjadi di negara ini tidak terlepas dari apa yang Tuhan perkenankan. Dan biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami punya rasa takut dalam hati mereka kepada Tuhan. Kebijakan, keputusan, apapun yang mereka lakukan mencerminkan kebesaran Tuhan. Pakai setiap mereka tunduk di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami sebagai masyarakat yang dipimpin juga mau mengikuti setiap program Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak dalam surga, kami saat ini menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami. Biarlah firman Tuhan ini tuh boleh terpatri dalam setiap hati kami. Berakar, bertumbuh dan juga berbuah untuk kehormatan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah kami menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Dari tutur, kata, tingkah dan perilaku kami menyenangkan nama Tuhan. Bapak, kami percaya firman-Mu ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mencari jawaban Tuhan akan beri kepastian. Setiap umat Tuhan yang berdoa meminta pendapatan atau pekerjaan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Setiap kami memiliki kerinduan, Tuhan akan jenguk dan Tuhan akan sampaikan maksud dan kehendak Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapat keteguhan dari Tuhan dan juga kekuatan. Karena kami percaya Raja di atas segala raja yang kami sembah, Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada Bapa di surga kami percaya Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima firman-Nya.
Terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan bersehati Yesus, bersama setiap keluarga-keluarga kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya undang kembali jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama, saya undang kepada hamba-Nya, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Buka suaramu
anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Pagi hari ini ketika kita ada di tempat ini, saya percaya itu semuanya bukan kebetulan. Semuanya tidak terlepas dari tuntunan Tuhan di dalamnya. Oleh karenanya pada pagi hari ini Tuhan rindu kehadiran kita di tempat ini. Bukan sekedar kita datang karena hari Minggu, tapi kita datang karena kita mengasihi Tuhan dan rindu untuk terus dilengkapi oleh Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini arahkan hati dan seluruh kehidupan kita kepada pribadi yang kita sembah. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan rindu untuk melawat setiap kita. Arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu yang kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau terus menuntun langkah kami. Oleh karena itu pegang tangan kami Tuhan, agar kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Hidup kami tetap hidup yang terus memuliakan nama-Mu, hidup yang sentiasa mengandalkan Engkau. Kami umat Tuhan di minggu pertama di bulan Juni ini, kami bisa ada di tempat ini. Kami percaya itu bukan karena kemauan kami, tapi karena Tuhan menuntun kami di tempat ini. Kami umat-Mu telah memuji menyembah Engkau, dan segala pujian pengagungan kami pagi hari ini merupakan suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga persembahan kami beri, apapun itu persembahan, biarlah semuanya dapat dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tuhan kembali memberkati jemaat Tuhan, keluarganya, pekerjaannya, dan juga dalam pelayanannya. Demikian juga anak-anaknya sekolah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya kami bersiapkan diri untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan Allah supaya terus membawa kami bertumbuh di dalam pengenalan pengirakan Tuhan dan merindu firman Tuhan yang telah sampaikan pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang terus membawa kami untuk bangkit, untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi kami ada dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dan selama pemberitaan firman Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang menuntun kami agar kami terus dan Tuhan tetap fokus mendengar kebenaran firman-Mu. Segala kuasa yang di luar Tuhan yang mau mencoba mengganggu konsentrasi pikiran kami, pendengaran kami, hidup kami sepakat, kami usahati, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semuanya. Berbicara kepada kami pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, kita akan berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri, lihat kiri kananmu, bilang begini, hari ini aku bersuka cita karena bisa bertemu dengan Dia, ya. Bilang di depannya karena bisa ketemu satu yang lain. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Shalom. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan jemaat Tuhan yang ada di GBI Gunung Padang. 1 minggu yang lalu kami tidak ada tempat karena ada pelayanan di luar, ya, di Kalimantan. Tapi bersyukur selama kami di sana pun bisa berjalan dengan baik pelayanan dan sampai kembali pulang tiba di tempat ini dengan baik. Dan saya percaya jika Tuhan masih pertemuan kita hari ini, itu tanda hidup saudara saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Oleh kiri kanan bilang begini, hidupmu dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Ya, baik Bapak dan Saudara kasih Tuhan. Minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu PDP. Ya, sudah PDP ya. Beliau berkata tentang apa kemarin? Masa sukar. Dengar kata itu enggak semua orang suka, ya. Tetapi ingat sikap kita seperti apa ketika menghadapi kesukaran itu, ya. Kalau kita tetap terus
ada dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya kesukaran boleh ada, masalah ekonomi kah, keluarga kah, atau apapun. Kalau kita lihat di tengah bangsa kita sampai hari ini dolar terus naik. Betul nggak? Sampai berapa sekarang dolar? 18. Siapa yang menyimpan dolar? Sudah berbahagialah. Sudah dikasih Tuhan, nilainya terus naik dan terus melonjak dan sebagainya. Tetapi itulah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sebagai anak Tuhan, tidak ada tempat yang lebih aman untuk kita terus berharap, berlindung. Selain kita hanya berharap dan berlindung kepada Tuhan. Amin. Amin. Bahkan di dalam Voice of Pentecost tadi juga berhubung dengan masalah dan kesukaran. Tetapi ingat, ada 3 poin penting tadi disampaikan. Apapun itu kesukarannya, kita tetap harus fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap hidup dalam penyembahan, atau yang ketiga dikatakan apa? Tetap ada dalam tuntunan Tuhan, artinya berjalan bersama Tuhan. Kalau kita tetap ada berjalan bersama Tuhan, saya percaya Tuhanlah sumber kekuatan buat kita untuk kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, karena di bulan Juni ini Gereja Betel Indonesia seluruhnya berbicara tentang keluarga. Bahkan minggu ketiga nanti, tamu pun yang akan yang melanjutkan tempat ini juga berbicara tentang keluarga. Saya rindu, biarlah firman Tuhan yang bicara tentang keluarga ini betul-betul kita terus simak bersama-sama. Karena kita rindu keluarga kita tetap menjadi keluarga yang melayani. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bicara tentang keluarga yang berdoa dan sehati. Keluarga yang berdoa dan sehati. Ya. Kita bersyukur di lingkup Gereja Betel Indonesia, Departemen Teologi dan Pusat menyediakan banyak hal. Baik itu untuk para pejabatnya, dan juga untuk keluarganya. Ada mesbah keluarga. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu melakukan itu, saya percaya itu akan terus membawa pertumbuhan di dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pagi ini yang bicara tentang keluarga yang berdoa dan sehati. Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24, kalau di PPT saya mencatat ayat yang ke-14 hingga ayat 15. Tapi saya membaca ini supaya lebih lengkap, supaya kita bisa memahami, supaya kita membaca ayat ini mulai dari ayat ke-13 hingga ayat yang ke-18. Perhatikan, saya akan membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Judul perikopnya Pembaruan Perjanjian di Sikem. Ayat ke-13, perhatikan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Perhatikan ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauh-jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir,
dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah bangsa Israel, ya, mulai tergoda mengikuti Allah lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat kedua dan ketiga, dan di situ tadi di dalam ayat ke-14 dan seterusnya, di situ Yosua berkata, tetapi, ya, Yosua mengatakan sikapnya, ya, dengan tegas ia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Yosua pasal 24, ayat pertama hingga selesai di situ, ya. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama dan kedua itu bilang begini. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Lalu Yosua berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi ketika umat Israel pada waktu itu hatinya mulai terpaut kepada penyembahan Allah lain atau Allah-Allah asing, kalau kita baca sampai selesai di situ, setelah umat Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari berbagai macam tekanan yang mengancam mereka pada waktu itu. Setelah mereka ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan dalam ayat ke-13, tanah yang memang Tuhan sudah persiapkan di situ untuk mereka diami dan mereka akan menikmati segala hasil tanah itu. Sekalipun mereka tidak mengolahnya, tetapi itulah berkat Tuhan yang tersedia bagi umat Israel pada waktu itu. Lalu Yosua berkata, kalau engkau menyadari Tuhan sudah memimpin engkau, Tuhan sudah menyertai engkau, Tuhan sudah terus memelihara engkau, sekarang beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun sempat nenek moyang mereka menyembah kepada ilah lain, tetapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, orang-orang Israel berkata, kami pun akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Lalu ayat ke-25 hingga ke-28, Yosua memberikan perjanjian. Untuk meneguhkan apa? Jangan lagi kamu kembali kepada ilah lain. Tapi kalau kamu menyembah Allah, sembahlah Allah dengan sungguh-sungguh. Supaya bangsa Israel sadar, keputusan mereka ambil itu keputusan yang sungguh-sungguh, lalu dibuatlah perjanjian oleh Yosua. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak lagi menyembah kepada ilah lain. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini yang kita baca di atas. Ada tiga yang menekankan tiga hal berkaitan dengan keluarga yang berdoa dan sehati sehingga dapat mengalami kebangunan rohani, khususnya dalam kehidupan keluarga Yosua. Apa itu yang harus kita perhatikan bersama-sama yang ditekankan dalam ayat ini tadi, khusus dalam ayat ke-14
hingga ayat ke-15 dan seterusnya. Yang pertama adalah keputusan untuk takut akan Tuhan. Perhatikan ayat ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Katakan amin. Ada 3 ciri dari orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Apa ciri dari orang yang hidupnya takut akan Tuhan? Dalam ayat 14 tadi dengan jelas, yang pertama ciri orang yang takut kepada Tuhan, yang pertama dia beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin. Artinya apa? Artinya dia beribadah dengan hati yang bersih. Hatinya bersih. Hatinya tulus, hatinya setia. Ketika ia datang menyembah kepada Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, ia menjauhi Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Artinya apa? Artinya meninggalkan segala berhala masa lalu dan fokus untuk menyembah kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada ilah lain. Lalu yang ketiga, ciri orang yang takut akan Tuhan, dia berdoa, dia beribadah hanya kepada Allah yang benar. Dengan kata lain, fokusnya hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya objek penyembahannya kepada Tuhan. Contoh, Yosua dan keluarganya. Ya, kata Yosua mengingatkan, memanggil umat Israel untuk takut akan Tuhan. Tidak hanya rasa getar, tetapi sikap hormat, tunduk, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ingat Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kegerakan rohani atau pertumbuhan rohani atau kebangunan rohani dalam keluarga dapat terjadi adalah ketika keluarga itu menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Karena itu Bapak dan Saudara kasih Tuhan, bangun mesbah dalam keluarga, sebab keluarga jika tanpa Tuhan akan kehilangan arah. Artinya ketika keluarga tidak hidup takut akan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kehancuran. Benar-benar dikasih Tuhan, ibadah itu memang bicara tentang sikap hati. Seringkali saya mengingatkan ketika pelayanan di tempat lain, orang itu kuat ibadahnya pada hari Minggu. Tapi hari-hari lainnya terkesan diabaikan. Hari Minggu itu luar biasa. Termasuk di tempat kampung halamannya tempat kemarin. Minggu ibadah itu bisa 300 sampai 400 orang. Tapi di luar minggu berleha-leha. Alasannya apa? Kerjaan. Memang pagi mereka bekerja ladang di sawah, kebun kelapa sawit, dalam aktivitas lain. Alasannya tidak bisa ibadah, sudah faktor kelelahan tubuh. Sebetulnya mau di desa mau di kota bersama saja aktivitasnya. Cuman berbedanya apa? Tempat. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tidak hanya kuat di hari Minggu, tapi di hari-hari lain pun tetap antusias ibadah kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, ini hal yang penting bagi gereja Tuhan. Di bagian pertama ini, mereka dapat yang pertama itu keputusan untuk takut akan Tuhan. 3 ciri orang yang takut akan Tuhan.
dia pada dengan hati yang tulus. Artinya bersih. Pada hanya kepada Allah ya, benar dan meninggalkan masa-masa. Oleh karena itu Bapak dan Saudara kasih Tuhan, tegaskan buat kita sekalian di bagian pertama ini. Jadilah keluarga yang hidup takut akan Tuhan agar terus mengalami kebangunan rohani yang sehat. Siapa yang mau mengalami kebangunan rohani yang sehat? Hiduplah takut akan waktu ini, waktu yang sudah kemarin waktu mengikuti MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat dari Sentul, kita cabang-cabang kita lewat Zoom. Niko mengingatkan kepada gereja Tuhan pada umumnya, khususnya Gereja Bethel Indonesia, GBI, Jalan Gatot Subroto dan cabang-cabangnya. Supaya jemaat Tuhan miliki hati yang betul-betul selalu rindu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika menghadapi berbagai macam gejolak di dalam dunia ini, Alkitab sudah mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Kemana kita berlindung? Tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Kemana engkau bisa mendapatkan kehangatan, kau mendapatkan ketenangan dalam batinmu ketika batinmu bergejolak menghadapi situasi yang tidak menentu. Alkitab mengingatkan kita, dia selalu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tantangan, proses hidup, problem dalam hidup ini tidak bisa kita hindari. Tapi apanya bagian kita harus kita kerjakan. Tapi bagian yang kita tidak sanggup, kita berkata, Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau di dalamnya. Supaya apa? Segala sesuatu yang kita tidak sanggup, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Berikan tas kiri kanan. Bilang gini, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Berapa hari kemarin setelah pulang dari Kalimantan, ada beberapa jemaat Tuhan bilang begini dengan saya, Om, saya ini sebetulnya mengalami kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Ya, dia katakan banyak sekali. Lalu saya bilang, kenapa tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Malu. Pada hidup kami keluarga ini dipelihara Tuhan. Anak saya sekolah waktu ini, ada tetangga yang kasih sesuatu buat anak saya. Menurut ceritanya begini, tetangga itu bilang begini, aku disuruh Tuhan untuk beri sesuatu buat ibu dan anak. Kenapa tidak menceritakan kebaikan Tuhan? Dia bilang malu. Tapi sudah sedemikian pun, sedemikian rupa dengan kebaikan Tuhan. Ada di rumah, tapi kadang-kadang malas ibadah. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan? Keluarganya, pekerjaannya, pelayanan. Kita sepakat, saya juga mau diberkati. Tapi kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya jangan lupalah kepada Tuhan. Ya. Contoh ini, kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari kan tidak bisa terlepas dari interaksi dengan banyak orang. Toh. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, ada yang cuek, ada yang perhatian, ada yang peduli dengan kita. Ketika dia perhatian kita, lalu peduli kita, suatu ketika tiba-tiba tanpa kita berpikir apa-apa, dia datang lalu kasih sesuatu. Menurut kita sesuatu yang mungkin nilainya mahal,
menurut ukuran kita. Lalu dia bilang, udah, kasih Tuhan mendorong saya untuk beri sesuatu buat Bapak. Apa yang saudara kasih? Ketika engkau dapat sesuatu dari seseorang yang gak pernah terpikirkan dalam pikiranmu, menurut kita tuh sesuatu yang mahal. Ketika dia sudah beri sesuatu buat kita, kita bilang apa? Hah? Ya kalau dia beri sesuatu, Pak, kasih Pak ya. Gak pernah terpikirkan, oh, Bapak bisa kasih ini. Tapi ini kebutuhan yang saya butuhkan. Ternyata Tuhan pakai Bapak memberkati saya. Tak kita menerima itu, mungkin bercampur aduk hati kita. Kadang-kala bisa nangis. Nangis bukan cengeng, tapi sukacitanya. Kita bilang apa? Terima kasih Pak. Kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan sudah tak terhitung. Betul nggak? Kalau sedemikian rupa Tuhan sudah menyatakan kasih buat kita. Tuhan mau supaya ketika kita sadar itu jadilah pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau takut akan kau, mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gak ada yang lain. Selagi aku hidup, ada waktu aku mau tetap setia kepada Tuhan dalam ibadah. Apa yang aku bisa lakukan di gereja ini, aku lakukan Tuhan semasa aku hidup. Supaya ketika aku dipanggil Tuhan, tapi aku sudah melakukan banyak hal. Orang lain mungkin tidak tahu kita, tetapi Tuhan tahu apa kita perbuat. Amin. Kan ada pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Sepanjang perjalanan hidup, proses tetap ada, tantangan tetap ada, tapi enggak memiliki ketetapan hati untuk tetap mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan dan mengerjakan apa menjadi panggilan kita. Sehingga hidup kita Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat orang lain. Amin. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ini bagian yang pertama. Ya. Ini bagian yang pertama. Agar kita boleh menjadi keluarga yang terus berdoa dan sehati dan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Maka yang pertama tadi adalah ambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, keputusan untuk melayani. Ya. Ayat ke-15 bagian B, 15 bagian A maksudnya. Di situ dia katakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yosua menegaskan agar setiap keluarga harus mengambil keputusan yang jelas. Yosua punya kerinduan supaya setiap keluarga, setiap anak Tuhan mengambil keputusan yang jelas. Siapa yang harus mereka sembah? Ya. Kepada siapa mereka beribadah? Karena iman tidak bisa dibangun berdasarkan tradisi atau ikut-ikutan. Karena dunia terus menawarkan Allah-Allah modern di zaman sekarang ini. Apa itu Allah-Allah modern di zaman sekarang ini? Yaitu materialisme, hiburan tanpa batas, egois, dan hiburan yang menjauhkan keluarga
dari pada waktu kami pulang pelayan Kalimantan, malam minggu banyak anak-anak muda yang menunjukkan kesenangan mereka pada malam minggu. Pakai motor, rame-rame. Malamnya, waduh, berkeliaran. Siangnya juga berkeliaran. Tapi jam ibadah. Kesenangan dunia yang kita melihat, aduh, kan, saya juga nggak bisa buat apa-apa, selain hanya kita berdoa. Ada kesenangan, ada hiburan. Apakah salah orang cari hiburan? Ya tentu tidak. Betul enggak? Masalah. Orang pergi ke tempat untuk yang mungkin refreshing boleh. Salahkah? Enggak. Boleh-boleh saja. Kemana misalnya kalau Purbalingga ini? Perhatiin. Kemana lagi? Oh banyak tempat, Batu Raden. Refreshing, jenuh di rumah. Aktivitas sudah begitu padat, jenuh. Cari lebih suasana, lebih segar. Berenang ke Walik, berenang ke Wabung. Salahkah? Tidak. Apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi berenangnya jangan pas hari Minggu. Alasannya, kenapa? Ya cuman hari Minggu yang ada waktunya. Hari lain yang sibuk dari pagi sampai petang aktivitas. Boleh berenang kalau hari Minggu, tapi berangkatnya jam 6 subuh. Pulang jam 8. Jam berapa? Karena ibadah kita jam berapa? Jam 6. Ya pulang mana gak asik. Malah baru berapa jam belum puas. Ya kalau begitu setelah ibadah hari ini baru pergi ke Walik, ke Apung, berenang. Dengan alasan, ya tadi sih saya mau pulang, gak asik. Anak saya masih belum puas. Nah akhirnya ujung-ujungnya orang berangkat ke gereja. Tanya kiri kananmu, jangan begitu loh ya, jangan tanya. Berenang boleh, tapi jangan artinya berenang lu kebablasan, lupa pulang. Alasan anaknya belum mau pulang. Berenang setelah habis ibadah ini malah lebih enak loh, seger. Pulang dari gereja, pulang dulu ke rumah, ambil pakaian siap-siap, langsung berangkat. Nggak apa-apa. Tapi jangan alasannya, waduh karena tadi berangkatnya gasik, lalu kelupaan pulang untuk ibadah. Jalan kiri kananmu jangan begitu ya, gitu ya. Ya, begitu. Berenang boleh, hari Minggu boleh, tapi setelah ibadah ya. Boleh berenang, ya nggak salah, ya berenang tuh nggak salah, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya melihat kondisi pada waktu kami pulang sana kemarin. Waduh, anak muda banyak sekali, tapi mereka jam ibadah, bukan ibadah, tapi malah cari kesenangan, ya. Orang cari hiburan itu tidak salah. Tapi ingat, pada waktu kita ibadah, ya waktu ibadah kita harus tetap kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagian yang kedua ini adalah keputusan untuk melayani Tuhan. Di Damai ke-15 bagian tadi jelas ya mengatakan buat kita. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita lihat di bagian yang kedua ini sangat penting buat kita sekalian, ya. Yaitu keputusan untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan sebagainya.
Lalu Yosua menegaskan kepada setiap keluarga supaya mengambil keputusan yang jelas, yaitu siapa yang harus mereka sembah, kepada siapa mereka beribadah. Karena iman tidak bisa dibangun berdasarkan tradisi atau ikut-ikutan. Karena dunia terus menawarkan Allah-Allah modern, yaitu materialisme, hiburan tanpa batas, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, hal ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara kasih Tuhan, kita harus menjadi keluarga yang melayani. Karena itu setiap keluarga harus sadar bahwa kegerakan atau revival itu terjadi ketika setiap keluarga memilih untuk melayani Tuhan di tengah tantangan zaman. Jadi untuk bagian yang kedua ini saudara kasih Tuhan, supaya kepada penyembuhat kita sekalian, pelayan Tuhan bukan hanya aktivitas di gereja, tetapi gaya hidup yang menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Yang penting, yang perhatikan. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada di Gunung Padang ini, ayo kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita untuk bisa melayani sampai hari ini, semuanya itu ada karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita terus tetap antusias mengikuti setiap kegiatan ibadah yang ada. Jadi Bapak Ibu dia kasih Tuhan, ini yang kedua, yaitu keputusan untuk melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Bagian yang ketiga sudah dikasih Tuhan. Bagian yang ketiga ini adalah keteladanan untuk memuliakan Tuhan. Keteladanan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Keteladanan untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-15 bagian yang B, di situ dikatakan seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keteladan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ke-15 bagian yang B. Di sini Yosua tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri atau keluarganya, tetapi juga untuk pemimpin keluarga lainnya supaya beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena pemimpin rohani dimulai dari keteladanan, bukan hanya kata-kata. Contoh, anak-anak belajar tentang iman bukan dari khotbah di gereja, tetapi dari kehidupan orang tuanya di rumah. Itu bangun mesbah keluarga, karena itu penting. Karena dari situlah iman anak-anak kita dari situlah anak-anak kita atau iman anak-anak kita bertumbuh. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan. Kenapa kita perlu ada kegiatan-kegiatan yang begitu banyak di gereja? Contohnya ada ibadah youth dan juga ada ibadah WB, ada ibadah sekolah minggu. Karena kita rindu supaya apa? Supaya generasi kita itu menjadi generasi yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jemaat di tempat ini tidak cukup aktivitas hari minggu, tetapi kegiatan begitu banyak. Ada kegiatan youth, ada kegiatan WBI, dan ada kegiatan-kegiatan. Semuanya kita lakukan apa? Karena kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Ada ku dan sebagainya. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan. Mengingatkan kepada kita sekalian. Apalagi di bagian yang ketiganya. Teladan untuk memuliakan Tuhan. Makanya ayat ke-15. Bagian B tadi katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi untuk juga pemimpin keluarga lain supaya beribadah kepada Tuhan.
Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena pemimpin rohani itu dimulai dari keteladanan, bukan hanya kata-kata dan sebagainya. Nah, kita rindu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jemaat yang tetap terus bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Bangkit dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai penerapannya buat kita sekalian, kegerakan secara rohani dalam keluarga bisa terjadi dimulai dari pribadi yang menjadi teladan dalam rumah. Siapa yang menjadi teladan di dalam keluarga kita? Orang tua kah? Adalah setiap pribadi boleh menjadi teladan bagi keluarga kita semuanya. Amin. Nah, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, sebagai penutup, jadilah keluarga yang berdoa dan sehati, yaitu dengan keputusan untuk takut akan Tuhan, dengan keputusan untuk melayani Tuhan, dengan keteladanan memuliakan Tuhan, sehingga kita mengalami kebangunan rohani yang sehat. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saya rindu setiap kita yang hadir dalam ibadah kita hari ini, semua boleh mengalami lawatan Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dan renungkan sejenak firman Tuhan hari ini mengatakan kita. Pagi ini kita bicara tentang keluarga yang berdoa dan sehati. Biarlah setiap kita terus bangkit dan terus bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Naikkan pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sembah Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan. Murala masih karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Papa, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Tuhan merindukan di dalam keluarga kita, keluarga yang berdoa dan sehati. Maka 3 hal penting yang kita dengar dalam firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingat kita keluarga yang berdoa dan sehati sehingga dapat mengalami kebanggaan rohani. Dia harus mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Dia harus mengambil keputusan untuk dapat melayani Tuhan. Dan juga keluarga yang mengambil keputusan untuk dapat menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan. Dalam ibadah kita pagi hari ini, Tuhan merindukan keluarga kita menjadi keluarga yang terus memiliki kehidupan doa dan juga terus memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, berikan waktu untuk setiap kita, keluarga kita, membangun hubungan dengan Tuhan dan jadikan keluarga kita keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan jadikan keluarga kita keluarga yang sentiasa memuliakan Tuhan. Berindu supaya lewat keluarga kita Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui kehidupan keluarga kita orang boleh merasakan kasih Tuhan. Melalui keluarga kita orang boleh mengenal Tuhan. Oleh karena pagi hari ini, ialah setiap kita berkata, Tuhan, pakailah keluarga-Mu, pakailah hidup keluarga kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua tanpa kecuali, sebagai keluarga yang melayani Tuhankah atau sebagai jemaatkah, Tuhan mau supaya kita menjadi keluarga yang terus membangun doa dengan Tuhan, keluarga yang berdoa dan sehati di hadapan Tuhan, supaya keluarga saudara saya boleh menjadi keluarga yang boleh menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, haleluya. Koralama shikaralala. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan telah menuntun setiap kami pribadi, pas pribadi, keluarga, pas keluarga. Jika kami ada di tempat ini bersama-sama dengan umat Tuhan satu yang lain beribadah memuji Engkau. Kami percaya ini bukan karena kami semata-mata, tapi karena roh Tuhan mengingatkan kami supaya kami ada di tempat ini pagi ini. Kami umat-Mu telah memuji menyembah Engkau. Dan segala pujian penyembahan kami, korban syukur kami bawa. Semuanya Tuhan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, yaitu berbicara tentang keluarga yang berdoa dan sehati. Biar Tuhan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini termaterai di hati kami, tertanam di hati kami. Supaya firman Tuhan itu bertumbuh. Dan firman Tuhan yang membawa kami terus bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang Kau lewati pagi hari ini. Masing-masing kami yang hadir pagi hari ini, lawatan Tuhan nyata buat kami. Berikan hati kami yang tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kami diberikan kesempatan bersama umat Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu berhenti berbicara. Tapi mari Allah Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami semuanya. Agar firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini memberkati kami semuanya. Jadikan keluarga kami keluarga yang berdoa dan sehati. Keluarga yang mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Keluarga yang mengambil keputusan untuk dapat melayani Tuhan. Keluarga yang mengambil keputusan untuk sentiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Angkat perjamuan kudus kita di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan ketika kami makan roti dan minum anggur, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus bekerja atas setiap kami. Engkau terus membuat kami terus bangkit di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan,
Tuhan memberkati roti dan anggur ini, supaya kami boleh terus bersekutu dengan Engkau. Supaya kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Dan sekarang kami bersyukur dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, persiapkan anggur kita, roti kita, untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang ada di tangan kita, adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan rotinya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah campur ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena pengorbanannya yang Dia sudah nyatakan bagi kita sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Lama shikara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa.
terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memimpin menyertai jalannya ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah ini tidak lewat begitu saja, tapi firman Tuhan ini memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, lewat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus, kami percaya lewat pengorbanan-Mu, lewat kematian-Mu 2000 tahun yang lalu, Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah membenarkan kami dan membawa kami hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatku datang di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya berkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan saudara kasih Tuhan, pulang dengan penuh sukacita, membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah